Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa pendengar yang setia dimanapun saudara berada, kita jumpa kembali di dalam firman Tuhan yang luar biasa, menguatkan, memberikan harapan. Namanya firman Tuhan adalah janji-janji Tuhan untuk hidup saudara dan hidup saya. Dan kalau namanya janji itu luar biasa. Tuhan saudara itu berhubungan dengan kita bukan berdasarkan kontrak saudara, tetapi berdasarkan ikatan perjanjian. Artinya apa? Jauh lebih hebat sebuah perjanjian dibandingkan dengan kontrak. Dan minggu lalu saya percaya sudah diberkati dengan talk show saya bersama dengan Pastor Agustinus Sumandar, di mana beliau bercerita tentang Rosh Hashanah, hari raya tahun baru bangsa Israel, dan dia menghubungkannya dengan harapan yang baru di dalam kehidupan kita di muka bumi ini, saudara. Dan kita dibukakan bagaimana peran Tuhan Yesus di dalam hari raya orang Yahudi tersebut. Dan minggu ini juga ada hari raya lagi saudara, yaitu Yom Kippur. Dan seperti sudah saya katakan kepada saudara berulang-ulang kali bahwa Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu isinya hanya satu nama, satu tokoh, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama dia gambarkan dalam bentuk simbol demi simbol. Jadi kalau kita mempelajari simbol-simbol tersebut dan mengerti itu menunjukkan kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan sangat mengucap syukur atas karya Tuhan di dalam hidup kita di zaman modern ini, di dalam perjanjian baru ini. Jadi Yom Kippur itu adalah hari yang luar biasa, dan hari ini saya akan bahas bersama dengan, saya tidak sendirian, bersama dengan seorang yang luar biasa yang sudah pernah kita hadirkan kira-kira 2 bulan yang lalu. Ya, beliau adalah Pastor Hari Sudarsono, gembala kita yang ada di Jakarta City Blessing di Green Lake City. Pastor Hari, welcome. Kita ketemu lagi nih. Terima kasih untuk undangannya, Pastor. Saya percaya. Dan terima kasih untuk pujiannya. Amin. Tapi yang luar biasa adalah Yesus. Amin, 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 amin. Hari ini kita bicara tentang luar biasa karya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan sudah taruh sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Pastor Hari. Tadi saya sudah mulai, Pastor Hari, bahwa hari ini adalah hari Yom Kippur. Ya. Nah, ini kedengarannya agak asing nih di bahasa kita. Tetapi saya percaya setelah Pastor Hari nanti terangkan, itu menjadi make sense. Malah kita sangat menghargai apa yang Tuhan Yesus lakukan, simbol-simbol yang tersembunyi di dalam perjanjian lama ya. Ya. Nah, Pastor Hari, katanya tuh Yom Kippur itu the most important day of the year. Ya. Hari yang paling penting sepanjang tahun tersebut. Mengapa demikian, Pastor Hari? Bisa bagikan nggak? Seperti yang tadi barusan Pastor Kong mengatakan, bahwa istilah Yom Kippur itu merupakan sebuah istilah yang asing bagi kita. Ya. Dan ketika kita mendengarkannya, mungkin kita mengacuhkannya begitu saja. Akan tapi saudara sekalian, ternyata di dalam pengertian Yom Kippur sendiri itu terkandung sebuah makna yang sangat dalam sekali mengenai karya Tuhan, rancangan Tuhan, baik kehidupan waktu itu bagi umat Israel, dan hari ini bagi kehidupan orang percaya. Nah, istilah Yom Kippur sendiri itu, Kippur itu dari bahasa Ibrani, ya, dan Kippur itu memiliki beberapa arti. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan itu hari raya pendamaian. Dari kata berdamai ya? Berdamai, ya. Berdamai dengan berdamai Tuhan, antara manusia dengan Allah, yang tadinya bermusuhan oleh karena dosa. Dan itu diadakan hari raya pendamaian, supaya manusia kembali bersahabat dengan Allah. Nah, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris disebutnya Convocation of Atonement, yaitu pertemuan penebusan dosa. Atau jadi, orang suka sebut juga the Day of Atonement gitu ya? Ya, the Day of Atonement. Dari kata atonement yang artinya penebusan. Penebusan. Nah, ada arti yang ketiga itu adalah pertobatan. Oleh karena kata Kippur itu di dalam berasal dari kata kafar. Ya, kafar itu berarti juga expiation atau penebusan. Nah, mungkin semua hal ini bukan merupakan hal yang asing bagi kita. Kata perdamaian, kata penebusan, kata pertobatan, bukan suatu hal yang asing bagi kita. Tetapi kalau kita mencermati apa yang dilakukan oleh Tuhan, rancangannya itu, ternyata kita akan menemukan satu makna yang luar biasa, sehingga apa?
Kalau kita memahami apa yang Tuhan lakukan, kita akan menghargainya. Tapi kalau kita tidak mengerti kenapa Tuhan melakukan itu, maka kemungkinan besar kita kurang menghargai apa yang Tuhan lakukan. Betul. Makanya kita belajar hari ini ya. Iya. Nah, tadi saya sebutkan, ini Yom Kippur ini adalah the most important day, hari yang paling penting dianggap oleh bangsa Yahudi atau juga kekristenan kita. Kenapa Pastor Hari? Nah, saudara tahu bahwa dosa itu mengakibatkan manusia itu jauh dengan Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu, Tuhan sendiri sudah merancangkan sesuatu tindakan supaya setiap manusia yang berdosa itu mengalami pengampunan. Oleh karena pada dasarnya, Allah itu tidak suka dan tidak mau menghukum manusia. Tapi dia mengasihi kita justru. Dia mengasihi kita. Tapi dia juga tahu bahwa manusia itu pasti berbuat dosa. Oleh karena itu dia menyediakan cara-cara untuk manusia diampuni. Makanya itu paling penting ya. Karena hubungan yang dia ingin jalin dengan kita itu tetap aman, terjamin ya. Betul. Kalau tidak ada hari raya pendamaian berarti udah kita musuhan terus sama Tuhan. Betul. Ya. Dan hebatnya itu, cara Allah untuk membereskan hubungan dengan manusia itu beda dengan manusia dan manusia. Kalau manusia dengan manusia, misalnya orang itu bersalah, teman kita bersalah, maka kita hanya menunggu kapan dia minta maaf sama kita. Ya, karena kita anggap dia yang harus berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada kita. Karena dia yang bersalah. Dia yang salah. Saya yang benar. Iya. Dia yang menyakitin hati saya. Dan kita juga akan menunggu itu. Ya, siapa yang perlu? Iya. Tapi Allah itu luar biasa. Meskipun dia tahu manusia berbuat dosa, dan dosa luar biasa, semua manusia berbuat dosa, tapi yang luar biasa, dia yang berinisiatif. Kata inisiatif. Ya. Dia yang berinisiatif untuk membuat manusia itu bisa kembali berdamai dengan dia. Makanya hari pendamaian itu hari yang paling penting. Ya? Betul. Tanpa perdamaian dengan Tuhan, kita tidak mungkin ada hari esok. Ya, betul. Nah, Pastor Hari, bagaimana caranya pendamaian itu terjadi? Ya. Nah, mungkin di antara kita ada yang bertanya, apakah mungkin dan kenapa ada hari raya pendamaian, di mana di dalam upacara itu dilakukan beberapa tindakan yang membuat manusia itu kembali berdamai dengan Tuhan. Nah, sebetulnya kalau sudah membaca kitab Imamat pasal 1 dan seterusnya, sudah akan melihat bagaimana Tuhan itu memberikan banyak perintah, banyak aturan yang Tuhan berikan kepada umat Israel melalui Musa. Dan Tuhan juga mengatakan kalau mereka berbuat dosa ini atau itu atau itu, bagaimana caranya mereka bisa diampuni. Ya. Tapi peraturan itu begitu banyak sekali, lebih dari 400 itu kalau saya baca yang ayat 1, ya? pasal 1 saya pasal 16. Lebih dari 400. Ya. Dan kemungkinan sangat besar bahwa semua orang itu tidak mungkin bisa melaksanakan dengan sempurna. Ya. Mungkin mereka lupa. Kalau saya dosa ini, apa yang saya mesti lakukan? Nah, karena itu pada hari setelah Rosh Hashanah itu, Tuhan memberikan satu hari khusus untuk seorang imam besar mewakili umat Israel melakukan upacara penebusan, pengampunan dosa secara korporat. Itu. Sehingga setiap orang yang masih berbuat dosa dan pasti semuanya berbuat dosa, itu bisa diampuni oleh Tuhan melalui upacara korporat itu. Upacaranya apa? Nah, upacaranya begini. Upacara itu dilaksanakan, dipimpin oleh seorang imam besar. Imam besar yang bukan sembarangan, tapi imam besar yang sudah dipilih, sudah ditabiskan. Ya. Dia melakukan upacara itu dengan dia masuk ke ruang Maha Kudus. Ya. Ruang Maha Kudus itu berarti di tabernakel Musa pada waktu itu dibagi 3 ya Pastor Hari ya. Betul. Ada pelataran, ada ruangan kudus dan ruangan Maha Kudus, yang paling kudus. Tempat Tuhan hadirlah. Kurang lebih begitu ya. Betul. Jadi imam besar itu harus masuk ke tahtanya Tuhan, tempatnya Tuhan ya. Teruskan. Dan ketika seseorang, termasuk imam besar, yang boleh masuk hanya 1 tahun sekali ke ruang Maha Kudus, itu berbahaya buat dia. Oleh karena apa? Kenapa? Kalau dia tidak kudus benar, tidak suci benar, tidak beres hidupnya, dia masuk ke ruang Maha Kudus, dia mati di sana. Makanya namanya ruangan Maha Kudus. Jadi orang yang tidak kudus tidak bisa di situ. Tidak bisa masuk. Kalau orang dari kota kudus bisa masuk nggak? Oh, pasti tidak bisa. Nggak bisa ya. Oke, teruskan. Ya.
Oleh karena itu ketika imam besar itu ingin masuk Rumah Kudus, dia harus mempersiapkan diri. Yaitu apa? Dia harus membawa korban bagi dirinya sendiri agar supaya melalui korban itu kesalahan dosanya itu bisa dibersihkan. Dia membawa seekor lembu jantan muda sebagai korban penghapus dosa. Dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Itu buat dia. Nanti lembu jantan itu akan disembelih ya supaya dia dan keluarganya itu semuanya diampuni, supaya dia dibereskan, kudus nih, supaya supaya kudus dia didamaikan semuanya. ya. Kalau nggak dia nggak bisa mendamaikan Nggak orang bisa lain. masuk. Nah, itu buat dirinya sendiri. Iya. Oleh karena nanti dia akan melakukan sesuatu yang lain, yaitu mendamaikan umat Israel dengan Allah. Karena itu dia harus mengambil dari umat Israel itu 2 ekor kambing jantan sebagai korban menghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Dia harus seperti itu. Iya. Nah, bagi dirinya tadi kita udah tahu bahwa lembu jantan itu harus disembelih, dipersembahkan pada Tuhan. Nah, untuk bangsa Israel, maka kedua ekor kambing jantan itu harus ditaruh di hadapan Tuhan, kemudian diundi. Diundi bagaimana? Diundi supaya salah satu daripada hewan itu dipersembahkan pada Tuhan, salah satunya itu menjadi yang namanya Azazel. Ya. Sebelum kita lanjutkan nanti ke yang itu, intinya adalah bahwa harus ada, supaya kita bisa didamaikan, harus ada darah yang dicucurkan ya. Betul, betul. Karena darah itulah yang kemudian atone, mendamaikan kita dengan Allah. Betul. Nggak bisa pakai sabun cuci tangan. Tidak ada cara lain. Kecuali dengan darah. Berarti dosa ini lebih berbahaya dari pandemi ya? Oh iya, kalau pandemi itu katanya sedang dibuat vaksin. Dan sebentar lagi tahun depan sudah ada bisa vaksinasi. Walaupun pandemi ini kita tahu sangat berbahaya, begitu cepat meluas. Tapi lebih berbahaya lagi dosa. Ini berbahaya. Wow. Kenapa? Kalau pandemi COVID ini misalnya, itu hanya membawa manusia itu meninggal, masuk kuburan. Tapi kalau dosa, bukan cuma membuat dia meninggal, membuat dia terpisah dengan Allah selama-lamanya di dalam neraka. Wow. Makanya hari raya pendamaian itu hari raya yang sangat penting. Yeah. The most important day of the year. Yes. Karena supaya kita bisa didamaikan dengan Tuhan, kita bisa menghadapi masa depan kita dengan clean, dengan tenang, dengan penuh damai sejahtera ya. Betul. Pak Soehari, saya ingin bacakan Imamat 16 ayat 15 seperti yang tadi Pak Soehari katakan. Nanti saya akan bertanya kepada Pak Soehari apa hubungannya dengan perjanjian baru ya. Jadi Pak Soehari langsung jawab saja apa hubungannya dengan perjanjian baru dengan kita belajar Yom Kippur ini. Tapi saya bacakan Imamat 16 ayat 15. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir, yaitu tadi ya, ruangan Maha Kudus. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu sendiri. Darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yaitu ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian, ya mercy seat di situ ya, dan ke depan tutup pendamaian supaya terjadi perdamaian ya. Nah, pertanyaan saya yang tadi Pak Soehari bisa tolong dijawab. Ya. Nah, ternyata kalau kita mempelajari perjanjian lama maupun perjanjian baru, hal-hal yang terjadi dalam perjanjian lama seringkali itu merupakan bayangan, bukan gambaran daripada apa yang akan terjadi, rancangan Tuhan yang terjadi di masa depan, yaitu di masa setelah Yesus turun ke dalam dunia ini. Jadi ada gunanya juga kita mempelajari perjanjian lama supaya kita tahu ya jejak-jejak Tuhan Yesus ya. Betul. Jadi kalau kita belajar perjanjian lama, kemudian kita masuk dalam perjanjian baru, kita melihat apa yang Yesus lakukan di dalam karya di kayu salib, kita mengerti betapa luar biasanya pengorbanan Yesus. Ya, dari PL itu, dari perjanjian lama, kita bisa melihat bagaimana dosa itu begitu berbahaya, sehingga kita bisa menghargai apa yang Yesus lakukan di masa depan. Seperti itu. Contohnya misalnya tadi, imam besar membuat korban. Ya, pertama-tama dia membuat korban itu supaya dirinya dibereskan, disucikan, dikuduskan. Sekarang peran imam besar itu diganti oleh Yesus sebagai imam besar. Ya. Kok bisa jadi imam besar? Oleh karena di zaman perjanjian lama, semua imam besar itu
dia dipilih berdasarkan aturan Harun. Tapi Yesus menjadi imam besar di bawah aturan Melkisedek. Sehingga dia bisa menjadi seorang imam besar. Fungsinya, tugasnya sama seperti imam besar di zaman PL. Yaitu apa? Tugas dia adalah mewakili semua umat manusia untuk menebus dosa mereka. Mendamaikan mereka dengan Allah. Wow. Nah, perbedaannya adalah kalau imam besar itu membawa hewan, mempersembahkan hewan, disembelih, darahnya tercurah. Yesus bawa apa? Yesus tidak bawa hewan. Tapi dia membawa sebuah persembahan yang Allah sudah siapkan sebelumnya. Yaitu apa? Bagaimana Allah mempersiapkan sebelumnya? Allah memberikan tubuh. Alkitab mengatakan Allah memberikan tubuh pada Yesus. Dan tubuh itulah yang menjadi persembahan. Wow. Jadi dia membawa dirinya sendiri ya. Yes. Jauh lebih hebat daripada Yom Kippur di zaman perjanjian lama Yes, ya. betul. Dan sebenarnya Pastor Hari, kita juga perlu berdoa supaya bangsa Israel itu mengerti loh. Sebenarnya dengan mereka mengalami Yom Kippur itu mereka bisa, biarlah tercelik matanya melihat pengorbanan yang jauh lebih sempurna ya. Ya, sayangnya sampai hari ini Alkitab mengatakan bahwa mata mereka itu tertutup oleh selubung. Sehingga mereka tidak bisa melihat. Ya. Kalau saja mereka tahu, sebetulnya mestinya selubung itu menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Kalau dibuka, sesuatu itu bisa kelihatan. Iya. Nah, tapi ini sebetulnya selubungnya tidak perlu dibuka. Karena apa yang tersembunyi di dalam, yaitu Kristus, sudah keluar. Mereka hanya perlu melihat. Melihat, mendengar, percaya, maka selubung ini udah gak ada gunanya. Iya. Kita perlu mendoakan bangsa Israel ini supaya mereka melihat kepada Tuhan Yesus nih. Ya. Sebagai korban korban yang sesungguhnya ya. Betul. Tadi kan kita bilang darah anak domba atau darah kambing jantan itu masa sih bisa menghapus dosa manusia? Tidak bisa. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Ya. Alkitab sudah mengatakannya. Tidak mungkin darah domba jantan, darah lembu itu bisa menghapus dosa. Buktinya apa? Buktinya adalah upacara itu dari tahun ke tahun terus diulang. Diulang. Jadi setiap tahun harus diulang? Setiap tahun diulang. Jadi efektifnya cuma 1 tahun? Cuma setahun. Ya. Setahun dosa yang sudah dilakukan. Tahun depan kan dosa lagi nih. Harus dilakukan lagi upacara. Tidak pernah selesai. Wow. Bahkan bukan hanya dosa yang nggak selesai, bahkan tiap hari upacara tambah mengingatkan mereka, tambah menyadarkan mereka bahwa mereka berdosa. Sekali lagi Pak Sohari. Iya. Dengan setiap tahun dilakukan, bukan hanya cuman efektif setahun, tapi justru mengingatkan mereka bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Ya? Jadi makin lama makin sadar. Makin lama makin sadar akan apa? Akan dirinya sebagai orang berdosa. Ya. Padahal Tuhan Yesus ingin kita sadar bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan ya. Iya, melalui pengampunannya. Melalui penebusannya. Tapi lewat Yom Kippur kita diingatkan lagi bahwa kita orang berdosa. Ya. Dan biasanya perilaku seseorang itu dikaitkan dengan identitas dirinya. Betul. Ya. Jati dirinya ya. Iya. Seperti misalnya kalau kita sadar, oh saya ini pria. Saya sadar nih pria. Pasti saya bersikap, bertindak, berbicara, duduk sebagai seorang pria. Kalau saya sadar saya wanita, demikian juga, oh saya tidak, cara duduk saya itu bukan seperti pria, beda. Ya, saya pakaiannya pasti pakaian wanita. Jadi cara kita berpikir, siapa kita, jati diri kita, menentukan perilaku kita nanti. Betul. Berarti Pak Sohari dari pembicaraan tadi saya belajar bahwa frekuensi itu tidak membantu. Frekuensi dikorbankan kambing jantan itu terus menerus tidak membantu, tapi justru semakin memperburuk ya. Betul. Karena mengingatkan jati diri bangsa Israel sebagai orang yang berdosa. Ya. Wow. Pak Sohari, sebelum kita lanjutkan, nanti saya pengen tahu hasil daripada pengorbanan darah Tuhan Yesus itu apa. Ya, efeknya itu seperti apa? Tapi saya ingin bacakan dulu Ibrani supaya kita nyambung dengan Alkitab ya. Ibrani pasal 10 ayat 1 yang tadi Pastor Hari katakan, sistem lama dari hidup di bawah hukum Taurat memberikan kita hanya satu bayangan samar, sketsa kasar tentang realitas berkat luar biasa yang akan datang.
Bahkan dengan korban-korban yang terus dipersembahkan tahun demi tahun, masih tidak ada yang dapat membuat hati kita sempurna di hadapan Allah. Ayat yang kedua, karena jika korban binatang dapat satu kali dan untuk selamanya menghapuskan dosa mereka, mereka sudah berhenti memberikan persembahan dan para penyembah akan sudah memiliki hati nurani yang murni. Jadi sebenarnya Yom Kippur ini mestinya Yom Kippur rohani yang lebih berguna ya. Betul. Bukan ritual Yom Kippur yang dilakukan bangsa Israel, tapi Yom Kippur sang Tuhan Yesus sendiri itu. Ya, dan dia melakukannya sempurna ya. Ayat yang ketiga, sebaliknya karena satu kali saja tidak cukup, maka dengan memberikan korban persembahan berulang-ulang tahun demi tahun, yang Pastor Hari katakan tadi, para penyembah menjadi terus-menerus diingatkan akan dosa-dosa mereka. Betul. Dengan hati mereka yang masih belum murni. Ya. Kalau gitu solusinya apa dong Pastor Hari? Ya. Solusinya adalah kita mesti percaya kepada apa yang Yesus sudah lakukan. Itu kuncinya itu. Selama kita belum percaya, maka hati nurani kita selalu menuduh kita. Ya. Sehingga kita akan terus sadar, oh saya orang berdosa. Padahal kita mengatakan oleh penebusan dari Yesus, kita ini sudah dibenarkan. Bukan usaha kita, tapi Tuhan yang melakukannya. Saya mau tambahkan dikit lagi tuh. Benar nggak kalau misalnya saya semakin sadar saya orang berdosa, semakin saya tidak punya kemampuan untuk menang terhadap dosa. Benar nggak itu? Betul, Pastor. Ya. Udahlah, memang saya orang berdosa. Akibatnya doa kita juga doa yang, oh saya ini yang tidak berharga, cacing-cacing. Biasanya begitu ya bahasa kita ya. Betul. Tidak bold, tidak berani. Betul. Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Iya. Jadi kita perlu sadar kita ini sudah dibenarkan oleh Tuhan ya. Betul. Pastor Hari, kok merasa bisa dibenarkan? Pakai cara apa supaya bisa dibenarkan? Saya tidak melihat diri saya. Kalau kita melihat diri kita, yang pasti ada beberapa kelemahan, ada beberapa kesalahan. Jadi kalau kita terus lihat diri kita tidak akan pernah yakin bahwa saya ini seseorang yang sudah dibereskan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita mesti melihatnya kepada firman Tuhan. Dan kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Kepada pengorbanan Yesus. Di atas kayu salib itu ya. Betul. Yom Kippur yang sesungguhnya. Iya, betul. Oh ya, Pastor. Tadi waktu saya membacakan bagian pertama, ada satu kata yang saya sebutkan, mungkin Pastor bisa menjelaskan, yaitu ketika imam mengambil kambing jantan itu untuk dikorbankan bagi kepentingan bangsa Israel. Ya. Di mana kedua ekor kambing itu diundi dulu. Ya. Yang satunya itu akan dikorbankan untuk menebus dosa, yang satunya itu menjadi Azazel. Ini luar biasa loh, Pastor. Ya. Saya kira Pastor perlu menjelaskan akan hal ini. Pastor Hari, saya undang Pastor Hari ke sini itu janjiannya itu saya yang nanya, yang jawab. Sekarang kok yang nanya saya yang jawab sih ya. Iya ya, ini gimana ya? Tapi untung kita temennya, kita sudah berdamai ya. Jadi nggak masalah siapa yang jawab ya. Oke, nanti tolong saling melengkapi ya. Jadi namanya itu Azazel, A-Z-A-Z-E-L. Itu satu nama yang jarang kita dengar. Iya. Dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan kambing hitam. Yes. Pastor Hari bukan kambingnya warna hitam loh ya. Bukan. Kambing hitam. Iya. Dulu saya mengiranya itu. Waduh. Kambing berwarna hitam. Gitu ya. Iya. Scapegoat. Kambing hitam. Scapegoat. Jadi begini ceritanya. Jadi itu tetap satu korban. Jadi kan tadi kita sebut bahwa si imam besar itu dia harus mempersembahkan lembu jantan untuk dirinya sendiri supaya dia dikuduskan, didamaikan. Dia juga harus bawa korban lain untuk umat Tuhan. Betul. Nah, itu dua kambing. Tapi dua kambing jantan itu merupakan satu pengorbanan. Jadi jangan dilihat sebagai dua, tapi dilihat sebagai satu pengorbanan yang isinya ada dua. Jadi satu itu dibunuh, kemudian darahnya dipercikan di mersisit, di tabut perjanjian, seperti yang tadi diterangkan. Imam besar masuk ke ruangan Maha Kudus. Satu lagi itu harus menjadi tempat imam besar Harun
dia meletakkan dua tangannya itu di atas kepala Azazel tersebut, ya kambing yang diundi tersebut, dan kemudian dia mengucapkan atau confess, mengutarakan setiap dosa, mengaku setiap dosa pelanggaran, ketidaktaatan dari bangsa Israel, dan supaya apa? Supaya seluruh dosa itu ditimpakan, diimpute, ditransfer kepada kambing yang malang itu. Dan kemudian ada orang yang menuntun kambing itu dibawa ke jauh ke tempat antah berantah, ke wilderness, ke tempat yang nggak akan balik lagi. Nah, di situ Pastor Hari yang saya senang itu berarti guilty feeling kita, perasaan bersalah kita akibat dosa itu, ingat merupakan satu kesatuan dengan darah yang dari kambing yang dibunuh, darahnya dikorbankan itu, dipercikkan itu, membawa semua perasaan guilty feeling kita, hati nurani itu yang tidak bersih itu, dibawa sama kambing itu pergi dan tidak kembali lagi. Dan coba saudara yang mendengarkan acara ini, coba sadar kata kambing hitam. Kalau kambing hitam di dalam kehidupan sehari-hari, artinya sebenarnya orang itu tidak bersalah. Mungkin kita yang bersalah. Tapi kesalahan itu ditimbangkan pada dia. Dia dijadikan kambing hitam. Nah, di dalam perjanjian baru, kambing hitam itu siapa? Alkitab mengatakan Yesus yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa. Dia jadi kambing hitam. Dia menjadi kambing hitam. Yang dosa yang dosa saya, dia yang jadi tumbal. Jadi kambing hitam. Jadi kambing hitam. Dan di dalam PL ini dikatakan PL kambing itu apa? Perjanjian lama. Kambing hitam itu dibawa pergi jauh. Dibawa pergi jauh ke tempat antah berantah. Kadang-kadang dikatakan juga dibawa ke padang pasir. Kita tahu padang pasir itu jauh sekali dari kehidupan manusia. Artinya semua dosa-dosa kita sudah dibawa pergi jauh oleh Tuhan. Makanya ada lagu dikatakan apa? Sejauh timur dari barat. Timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tuhan nggak ingat lagi. Wow. Tuhan tidak ingat lagi. Kalau Tuhan saja tidak ingat, kenapa kita mesti ingat? Betul juga ya. Iblis yang suka ingetin kita. Betul. Istri atau suami kita mungkin yang sering ingetin kita. Teman-teman kita ya. Atau diri kita yang sering mengingatkan kita. Padahal Tuhan itu, korbannya itu sekali dan sempurna. Bukan seperti di Yom Kippur harus diulang. Tidak. Kita beruntung ya punya Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Wow, luar biasa. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan percaya kita orang berdosa. Alkitab mengatakan kita sudah ditebus oleh Yesus satu kali saja dan berlaku untuk selamanya. Mungkin kita masih perlu adjust di dalam renew pikiran kita supaya kita sadar kita orang dibenarkan, dan dalam kenyataannya kita memang masih bisa melakukan sesuatu yang salah, berdosa, tapi bukan berarti identitas kita berubah menjadi orang berdosa ya. Kita tetap sudah dibenarkan. Betul, di hadapan Tuhan sudah beres. Untuk perilaku ini memang seperti Pastor katakan, pikiran mesti diperbarui, sehingga lambat laun maka identitas orang benar itu akan mulai terekspresi keluar melalui hidup kita. Berarti perbuatan dosa saya itu tidak lagi menentukan bahwa saya orang berdosa. Tidak bisa mengubah identitas kita yang Tuhan sudah perbarui. Itu yang Tuhan Yesus lakukan ya. Padahal di Yom Kippur itu tahannya 1 tahun loh. Lama juga lo pikir lo ya. Walaupun ada jangka waktunya tapi lama juga. Tapi kita tahan selama-lamanya. Nah itu kita perlu merubah cara berpikir kita. Bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Ada nggak ayat itu Pastor Hari ya? Saya sambil cari ya. Saya catat 2 Korintus 5 ayat 21 saya bacakan ya Pastor Hari ya. Karena Allah menciptakan hanya satu yang tidak mengenal dosa untuk menjadi dosa. Jadi dia sudah menjadi dosa. Karena kita, supaya kita yang tidak mengenal kebenaran loh. Kita tidak mengenal kebenaran tadinya.
dapat menjadi kebenaran Allah melalui kesatuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Yes. Amin. Pastor Hari nggak heran. Memang Yom Kippur itu adalah luar biasa dan kita perlu ingat terus. Ini makanya the most important day of the year, hari yang paling penting. Buat kita supaya kita tahu bahwa kita orang sudah dibenarkan dengan pengorbanan yang begitu sempurnanya di atas kayu salib. Amin. Pastor Hari bisa doakan jemaat, pemirsa pendengar yang setia. Ya, mari jemaat sekalian kita sama-sama berdoa. Minta Tuhan membuka pikiran kita, membuka hati kita, sehingga kita boleh percaya bahwa hidup kita sudah diubahkan satu kali untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa dengan pengakuan iman kita. Yes, Lord. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Bahwa 2000 tahun lalu, Engkau sudah korbankan hidupmu, dirimu, sebagai sebuah persembahan. Sehingga hidup kami sudah diampuni dosa-dosa kami. Bukan hanya pada waktu itu, tetapi dosa-dosa kami sudah diampuni oleh Tuhan selama-lamanya. Selama-lamanya kami sudah diampuni. Dan sekarang kami bukan lagi orang berdosa, tapi kami adalah orang benar dalam Tuhan. Itulah identitas kami yang baru. Dan kami percaya Tuhan, bahwa melalui identitas ini, maka hidup kami akan mulai mengalami perubahan, sehingga dirimu akan mulai terekspresi keluar lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa iman kami, percaya kami pada Tuhan tidak sia-sia, tidak percuma. Setiap saudara yang sudah percaya Yesus, kepercayaan Anda tidak sia-sia, tidak percuma. Oleh karena itu, saudara jangan pernah mundur dari Tuhan, tapi terus berjalan. Mungkin di dalam kelemahan saudara, di dalam kekurangan saudara, di dalam perilaku yang belum benar, berjalan terus. Dan ingat, identitas saudara bukan lagi orang berdosa, tapi engkau adalah semuanya orang benar di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Karena pengorbanan darah Tuhan Yesus yang sangat amat luar biasa. Pemirsa pendengar yang setia, saudara sudah dengar dari Pastor Hari tadi bahwa pengorbanan Tuhan Yesus begitu luar biasa sekali dan untuk selama-lamanya, dan Dia sanggup menyelamatkan saudara dari hukuman dosa, dari neraka. Hanya dengan percaya kepada karyanya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kalau saudara mau percaya, ikutin doa kami. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku membuka hatiku. Aku terima Engkau. Katakan, aku terima Engkau sebagai Tuhanku dan sebagai juru selamatku yang mengampuni segala dosa-dosaku. Dan sekarang Tuhan, jadikan aku putra-putrimu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara sudah doa demikian, yakinkan diri saudara bahwa saudara adalah putra-putri kerajaan Allah, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pastor Hari, thank you for your time. Ya, sama-sama, Pastor. Dan waktu kita sudah habis, kita ketemu dengan jemaat pemirsa pendengar yang setia di lain episode. God bless you. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.